Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Hairul Hanif dengan NIM 1825110028, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Prototipe Sistem Informasi Manajemen Penjualan untuk UMKM Maju Bersama, yang dikembangkan dari pertemuan 13 sebelumnya, desain prototipe menggunakan metode prototyping. Secara singkat, sistem ini dirancang untuk membantu UMKM yang selama ini masih mengelola penjualan secara manual, agar prosesnya menjadi lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Baik, langsung saja saya masuk ke agenda presentasi. Agenda presentasi hari ini terbagi menjadi 5 bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah, yaitu kondisi UMKM saat ini dan tantangan dalam pencatatan manual, sekaligus rumusan masalah yang muncul dari kondisi tersebut. Kedua, tujuan, batasan, dan manfaat dari proyek ini mencakup ruang lingkup pengerjaan dan nilai yang diharapkan dihasilkan. Ketiga, landasan teori dan metodologi, yaitu konsep sistem informasi, metode, prototyping, serta tahapan pengembangannya. Keempat, bagian inti presentasi ini, yaitu perancangan sistem mulai dari proses bisnis, struktur basis data antarmuka, hingga hasil pengujian. Dan yang terakhir, kesimpulan dari seluruh tugas akhir ini berserta saran untuk pengembangan lebih lanjut. Mari kita mulai dari bagian pertama. Baik, kita langsung yang pertama, latar belakang UMKM. UMKM adalah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PBD nasional. UMKM Maju Bersama sendiri bergerak di bidang penjualan makanan ringan yang dipasarkan baik secara offline maupun online melalui marketplace dan media sosial. Namun, hingga saat ini seluruh proses bisnisnya mulai dari pencatatan produk, transaksi, hingga pembuatan laporan masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan dan spreadsheet sederhana. Cara manual ini memiliki 4 kelemahan utama yang bisa dilihat dari layar. Pertama adalah human error, yaitu rawan kesalahan pencatatan. Yang kedua, kesulitan memantau stok secara real time. Ketiga, laporan yang memakan waktu lama untuk dibuat. Dan keempat, minimnya data historis yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis. Kondisi inilah yang memterbelakangi kebutuhan akan sebuah sistem informasi manajemen penjualan yang terintegrasi. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 rumusan masalah utama dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana merancang prototipe sistem informasi manajemen penjualan untuk UMKM Maju Bersama yang mencakup pengolahan data produk, supplier, penjualan, pembelian, laporan, dan grafik omset. Kedua, bagaimana menerapkan metode prototyping dalam perencanaan antarmuka sistem agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, dalam hal ini pemilik UMKM. Ketiga, bagaimana merancang struktur basis data yang mampu mendukung proses bisnis penjualan dan pembelian pada UMKM Maju Bersama. Ketiga, rumusan masalah ini yang akan saya jawab melalui perancangan prototipe pada bagian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tadi, terdapat 3 tujuan proyek ini. Pertama, menghasilkan prototipe berbasis web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan 7 modul utama. Kedua, menerapkan mode prototyping agar hasil perancangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ketiga, menyusun dokumentasi lengkap yang mencakup analisis kebutuhan, proses bisnis, perancangan basis data, antarmuka, hingga pengujian. Agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, saya juga menerapkan beberapa batasan masalah. Prototype ini hanya mencakup isi frontend, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, dan belum memiliki backend maupun data server sesungguhnya. Fiturnya juga dibatasi pada 7 modul: dashboard, data supplier, data produk, penjualan, pembelian, laporan, dan grafik. Selain itu, prototipe ini belum memiliki sistem autentikasi maupun manajemen hak akses pengguna. Seluruh data yang digunakan masih berupa data dummy yang tersimpan di memori browser.
serta belum ada integrasi dengan marketplace maupun sistem pembayaran. Manfaat dari proyek ini dapat dirasakan oleh 3 pihak. Bagi UMKM maju bersama, mereka memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana sebuah sistem informasi dapat membantu pengelolaan penjualan, stok, dan laporan secara lebih efisien dan terintegrasi. Bagi saya sendiri, saya sebagai penulis proyek ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menganalisis kebutuhan sistem, merancang antarmuka, serta menerapkan metode prototyping secara langsung dan praktis. Dan bagi akademisi, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi atau contoh penerapan mode prototyping dalam perancangan sistem informasi khususnya untuk konteks UMKM di Indonesia. Sebelum masuk ke perancangan, saya akan menjelaskan 2 landasan teori utama yang digunakan. Yang pertama adalah konsep sistem informasi. Menurut Yogianto 2005, sistem informasi adalah sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung kegiatan operasional dan manajerial, mendukung kegiatan strategi organisasi, serta menyediakan laporan yang dibutuhkan pihak luar. Sementara menurut Loudon and Loudon 2018 menjelaskan bahwa sistem informasi terdiri dari 5 komponen: hardware, software, data, prosedur, dan manusia. Yang kedua adalah mode prototyping. Menurut Pressman tahun 2010, prototyping adalah metode menghasilkan model awal dari sebuah sistem yang kemudian dievaluasi langsung oleh pengguna, lalu diperbaiki secara iteratif hingga benar-benar memenuhi kebutuhan tahapannya. Tahapannya itu ada 5: pengumpulan kebutuhan, perancangan cepat atau quick design, pembangunan prototipe, evaluasi oleh pengguna, dan perbaikan atau pengulangan bila diperlukan. Metode inilah yang saya terapkan untuk merancang modul SIM penjualan, dashboard, produk, supplier, penjualan, omset, pembelian, laporan, dan grafik omset. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kelima tahapan prototyping tadi yang saya terapkan dalam pengembangan sistem ini. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan, yaitu menganalisis proses bisnis manual yang berjalan saat ini, mulai dari pengeluaran produk, stok, penjualan baik offline maupun online, pembelian, laporan, hingga kebutuhan visualisasi omset. Tahap kedua, perancangan cepat atau quick design. Saya merancang navigasi menggunakan set lebar dengan 7 menu, serta tata letak yang responsif dan sederhana. Karena target penggunanya adalah pemilik UMKM yang tidak berlatar belakang teknis. Tahap ketiga, pembangunan prototype. Saya membangunnya dalam bentuk single file yang berisi HTML, CSS, dan JavaScript, menggunakan data dummy dan memanfaatkan library charts.js untuk menampilkan grafik omset. Tahap keempat, evaluasi dan perbaikan. Saya melakukan self-testing berdasarkan skenario penggunaan, lalu memperbaiki bagian navigasi, validasi form, serta tampilan statistik berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya. Slide ini merangkum hasil analisis kebutuhan sistem yang terbagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ada 7 kebutuhan fungsional. 1. Dashboard yang menampilkan total produk, penjualan, omset hari ini, serta status stok yang menipis. 2. Data produk, yaitu fitur untuk melihat, menambah, dan mengedit data produk seperti kode, nama, kategori, harga, dan stok. 3. Data supplier untuk melihat dan menambah data pemasok seperti kode, nama, kontak, dan alamat. 4. Penjualan, yaitu mencatat transaksi yang secara otomatis mengurangi stok produk. 5. Pembelian, untuk mencatat purchase order bahan baku dari supplier. 6. Laporan yang bisa difilter berdasarkan tanggal dan channel penjualan. Dan 7. Grafik omset yang menampilkan data harian maupun bulanan serta kontribusi setiap channel. Sementara untuk kebutuhan non-fungsional ada 4 aspek yang saya perhatikan. Usability, sistem harus sederhana dan mudah dipahami oleh pemilik UMKM yang non-teknis. Responsiveness, penampilan harus menyesuaikan baik di desktop maupun di mobile. Performance, halaman dan grafik harus dimulai dengan
cepat di browser modern, dan compatibility. Sistem harus berjalan baik di Chrome, Firefox, maupun di Edge versi terbaru. Berikutnya adalah perancangan proses menggunakan use case diagram. Aktor utama dalam sistem ini adalah pemilik atau admin UMKM yang berperan mengelola seluruh proses bisnis melalui sistem ini. Terdapat 7 use case yang bisa dilakukan aktor tersebut untuk melihat dashboard, mengelola data produk, mengelola data supplier, mencatat transaksi penjualan, mencatat pembelian bahan baku, melihat dan memfilter laporan, serta melihat grafik omset. Secara alur, pengguna akan membuka aplikasi, melihat ringkasan di dashboard pengelola data master seperti produk dan supplier, mencatat transaksi penjualan maupun pembelian, lalu menganalisis performa bisnis melalui halaman laporan dan grafik omset. Berikutnya adalah use case diagram. Kita lihat diagramnya admin atau pengguna, itu pasti mengelola data supplier, mengelola data produk, melihat grafik omset, add to chat-nya, include, melihat dashboard, include-nya. Jadi admin UMKM itu yang berperan mengelola seluruh proses bisnis melalui sistem ini. Dapat melihat dashboard, mengelola produk, pilihan bahan baku. Secara alur, pengguna akan membuka aplikasi, melihat ringkasan di dashboard, mencatat transaksi penjualan, dan melihat grafik secara langsung. Untuk perancangan basis data, meskipun prototipe ini masih berjalan sepenuhnya di sisi klien atau browser, saya tetap merancang struktur database sebagai acuan untuk pengembangan sistem yang sesungguhnya nanti. Ada beberapa 4 tabel utama. Yang pertama itu tabel produk dengan kode underscore produk sebagai primary key, menyimpan nama produk, kategori, harga, jual, stok, dan satuan. Yang kedua tabel supplier dengan kode underscore supplier sebagai primary key, menyimpan nama supplier, kontak, alamat, dan bahan yang disuplai. Kemudian tabel penjualan dengan nomor underscore transaksi sebagai primary key terhubung ke tabel produk melalui version key, code underscore produk, dan menyimpan data tanggal, pelanggan, quantity, channel, serta total transaksi. Dan tabel pembelian dengan nomor underscore PO sebagai primary key terhubung ke tabel supplier melalui foreign key, kode underscore supplier, menyimpan tanggal, nama, bahan, quantity, dan satuan total. Relasi antar tabel ini penting untuk menjaga integritas data serta memudahkan proses query pada saat pembuatan pelaporan di kemudian hari. Untuk antarmuka, saya merancangnya sebagai single page application yang sederhana dengan sidebar navigasi berisi 7 menu dan menggunakan palet warna hijau Tosca. Ketujuh menu tersebut adalah dashboard untuk menampilkan statistik dan grafik ringkas, data produk untuk master data dan status stok, data supplier untuk mengelola pemasok bahan baku, penjualan untuk mencatat transaksi sekaligus mengurangi stok secara otomatis, pembelian untuk mencatat purchase order bahan baku, laporan untuk memfilter dan merekap data penjualan, serta grafik omset untuk memvisualisasikan kontribusi setiap channel penjualan. Pemilihan warna hijau Tosca ini sengaja dipilih untuk memberikan kesan yang profesional, segar, ramah bagi pengguna UMKM. Tampilan juga dibuat responsif agar tetap nyaman bisa diakses melalui perangkat mobile. Sekarang saya akan menunjukkan tampilan hasil prototipe dimulai dari halaman dashboard dan data produk. Pada halaman dashboard, terdapat 4 kartu statistik yang menampilkan total produk, jumlah penjualan hari ini, total omset hari ini, serta jumlah produk dengan stok menipis. Di bawahnya ada grafik omset untuk 7 hari terakhir, serta tabel yang menampilkan transaksi-transaksi baru. Pada halaman data produk, terdapat tabel yang menampilkan kode nama dan status stok setiap produk. Apakah aman, sedang, atau menipis, lengkap dengan form untuk menambahkan produk di bagian bawah tabel. Selanjutnya, halaman penjualan dan grafik omset. Pada halaman penjualan, terdapat form untuk mencatat transaksi baru, lengkap dengan nomor transaksi otomatis, tanggal, nama pelanggan, channel penjualan, produk, dan jumlah atau quantity. Setiap kali transaksi disimpan, stok produk yang terkait akan otomatis berkurang. Ditambah, form ini juga ditampilkan tabel riwayat penjualan yang sudah tercatat. Pada halaman grafik offset, ditampilkan
dua jenis visualisasi bar chart untuk omset bulanan dan donut chart untuk melihat kontribusi masing-masing channel penjualan, yaitu offline, Shopee, Tokopedia, dan WhatsApp. Kedua grafik ini dibangun menggunakan library charts.js. Berikutnya, halaman pembelian dan data supplier. Pada halaman pembelian, terdapat form untuk mencatat purchase order atau PO, bahan baku dari supplier, lengkap dengan nomor PO, tanggal, nama supplier, nama bahan, jumlah atau kuantiti, satuan, dan total pembelian. Di bawah form ini ditampilkan tabel riwayat pembelian yang sudah pernah dilakukan. Sementara pada halaman data supplier, terdapat form untuk mendaftarkan supplier baru beserta kontak dan alamatnya, serta tabel yang menampilkan seluruh data supplier yang sudah terdaftar dalam sistem, termasuk bahan apa saja yang bisa mereka supply. Terakhir, untuk bagian tampilan, ada halaman laporan. Halaman ini memungkinkan pemilik UMKM untuk melihat rekap penjualan dengan fitur filter berdasarkan rentang tanggal dan channel penjualan tertentu. Misalnya hanya ingin melihat penjualan dari Shopee dalam 1 bulan terakhir, hasil filter ini ditampilkan dalam bentuk tabel rekap yang bisa langsung digunakan sebagai bahan evaluasi maupun pelaporan. Fitur ini menjawab salah satu masalah utama yang saya sampaikan di awal, yaitu proses pembuatan laporan yang selama ini memakan waktu lama karena masih dilakukan secara manual. Setelah prototipe selesai dibangun, saya melakukan pengujian menggunakan 7 skenario. Seperti yang bisa dilihat pada tabel ini, melihat dashboard, menambah produk, menambah supplier, mencatat penjualan, mencatat pembelian, memfilter laporan, dan melihat grafik. Pengujian ini dilakukan secara mandiri oleh saya sebagai pengembang dengan membandingkan hasil yang didapat terhadap hasil yang diharapkan pada masing-masing skenario. Dan seperti yang bisa dilihat, seluruh skenario berhasil dijalankan dengan baik, ditandai dengan status pas di semua baris. Namun perlu saya sampaikan, pengujian ini bersifat masih self-testing. Untuk tahap selanjutnya sangat disarankan untuk pemilih user testing kepada pemilik UMKM maju bersama agar mendapatkan umpan visualisasi yang lebih baik dan lebih valid, khususnya terkait usability dan kesesuaian fitur dengan kebutuhan mereka di lapangan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari tugas akhir ini. Kesimpulan pada 4 poin pertama. Prototipe sistem informasi manajemen penjualan ini berhasil dirancang dengan 7 model utama. Kedua, metode prototyping terbukti efektif untuk perancangan yang cepat sekaligus memungkinkan evaluasi langsung. Ketiga, struktur 4 tabel basis data yang saya rancang sudah siap dijadikan acuan untuk pengembangan sistem yang sesungguhnya. Dan keempat, prototipe ini menjadi landasan yang baik menuju sistem operasional bagi UMKM maju bersama. Sementara untuk saran pengembangan ke depan, ada 5 hal yang saya rekomendasikan. Mengembangkan back-end dan database sungguhan menggunakan MBSQL atau PostgreSQL, menambahkan fitur autentikasi dan manajemen hak akses pengguna, menyediakan fitur ekspor ke laporan PDF atau Excel, melakukan user testing langsung kepada pemilik UMKM, serta mempertimbangkan integrasi dengan API Marketplace dan notifikasi otomatis saat stok menipis. Baik, kita ke bagian terakhir. Demikian presentasi saya mengenai prototipe sistem informasi manajemen penjualan UMKM Maju Bersama menggunakan metode prototyping. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki banyak keterbatasan dan ruang untuk perbaikan. Sehingga saya sangat terbuka terhadap pertanyaan, kritik, atau maupun saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.